Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emesa Zeus Dia dengan NIM G0025 dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bidding abdomen, juga gastrointestinales superior at inferior. Oke. Nah, yang pertama kita masuk ke lapisan dinding abdomen. Nah, sebenarnya lapisan dinding abdomen itu bisa dibagi lagi menjadi anterior sama posterior. Sekarang masuk ke anterolateral dulu. Dibagi menjadi 7 lapisan. Yaitu ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculis, fascia transversalis, yang extraperitonealis, sama peritoneum parietal. Kita bahas satu persatu. Itu ada kulit. Ini kulit. Kulit itu dia menempel pada organ yang di bawahnya. Dia menempel secara longgar. Kecuali kecuali di umbilicalis. Nah, dia nggak nempel secara umbilicalis. Selanjutnya ada fascia superficialis. Ini juga dibagi menjadi dua. Ada lemak sama membran nosa. Nah, kalau yang lemak disebut dengan fascia Kemper, fatty layer. Kalau membran nosa, dia disebut dengan fascia scarpa. Hmm. Ini yang fatty layer, ini yang scarpa. Alright. Nah, fascia superficialis ini pada pria, dia akan lanjut membentuk fascia dorsus. Ya, dorsus apa dorsus? Lah. Oke, lanjut ke fascia profunda. Ini. Kemudian, musculi at necrosis. Ini akan kita bahas di sini. Ini musculus yang ada pada lapisan dinding abdomen. Oke, nah, yang pertama ada obliquus externus abdominis. Yang kedua ada obliquus externus eh yang externus ada externus. Yang kedua ada musculus transversus abdominis. Nah, ini eh, kayak ini tuh dari superficial ke profunda. Jadi externus dulu, terus internus, terus baru transversus abdominis. Nah, yang keempat ada rectus abdominis. Ini di sini. Vertical ini. Kemudian yang terakhir ada musculus pyramidalis. Ini ada penerangan ini. Lanjut ke fascia transversalis. Fascia transversalis ini itu merupakan fascia lanjutan dari fascia profunda. Nah, fascia transversalis ini paling kelihatan ini kan fascia transversalis ini. Dia paling kelihatan di transversus abdominis. Transversus abdominis. Yang tadi disebutin di ini paling profunda dari bukan paling profunda, sorry. Ya, paling profunda gitu. Ini sebenarnya tuh dibagi gitu, jadi flat muscle sama vertical muscle. Nah, transversus abdominis ini paling profunda dari flat muscle. Sementara yang lainnya.
Nih, spesies jenis. Oke, lanjut. Ya, perkenalan sama Peritoneum parieta. Peritoneum parieta. Ini di bawah transversalis, untuk istilah peritoneal yang di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada peritoneum parieta. Nah, sebenarnya peritoneum ini punya dua, ada parieta sama ada viscera. Nah, keduanya ini dia akan membentuk peritoneal cavity atau rongga peritoneum. Nah, ini. Oke. Nah, selanjutnya pada interior. Sebenarnya lebih sama. Ada kulit, ada fascia facialis juga, terus reaksi peritonealis sama peritoneum parietal. Cuman di sini muskosnya yang dibagi lebih banyak, dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian atau 4 bagian. Oke, coba kita lihat di slide selanjutnya. Di lapisan pertama adalah lapisan dorsi. Nih, di kedua, di lapisan kedua ada obliquus externus abdominis. Ada erector spinae, longissimus dorsi, sama serratus posterior dan juga inferior. Ini erector spinae-nya ada nih. Tuh. Lapisan ketiga ada monticulus, interspinalis, sama obliquus internus abdominis. Ada lapisan keempat, ini kayaknya juga ada. Ini erector spinae yang ini, erector dorsi yang ini. Terus ada quadratus lumborum. Ada musculus iliopsoas sama dan versus abdominis. Ini dia flat muscle kan. Ya gitu. Kemudian next. Nah, eh, sistem otot abdomen dibagi menjadi dua. Ada flat muscle sama vertical muscle. Yang flat itu benar. Kalau yang vertical begini. Dia bukan. Ya vertikal sama horizontal. Betul. Flat muscle itu ada tiga. Ini udah urut dari superficial ke profunda. Yang paling superficial, obliquus externus. Kemudian obliquus internus, baru musculus transversus. Nah, yang menariknya dari musculus obliquus externus dan internus, dia tuh serat-seratnya, serat bersahabatnya tuh bakal membentuk huruf gitu. Kalau externus dia akan membentuk huruf V, sedangkan yang internals dia akan membentuk huruf A. Seolah-olah membentuk huruf itu. Untuk yang vertikal bisa ada rectus abdominis, ini memandang sebenarnya cuman berdiri gitu, sama piramidalis. Oke, next kita ke organ retroperitoneal sama peritoneal. Apa sih yang membedakan organ retroperitoneal sama intraperitoneal? Kalau organ intraperitoneal, dia itu ada seluruhnya dibungkus oleh peritoneum. Ya, ya. Sedangkan pada organ retroperitoneal, dia itu cuman bagian anterior, anteriornya aja. Nah, ini kita bahas yang retroperitoneal dulu, bisa disebut sebagai subperitoneal. S for supranaral neckline, A for aorta, D for duodenum, kecuali yang bagian superior, V for pankreas, caudanya,
U for ureter, C for colon ascendens dan juga descendens, P for kidney, E for esophagus, R for rectum. Ini sekarang intraperitoneal, ini tuh organ selain sekreter. Contohnya apa? Kayak gaster, duodenum yang bagian superior, duodenum, ileum, appendix, kolon bagian transverse symbolic sigmoid, cauda dari pankreas, gland, dan juga hati atau hepat. Itu organ intraperitoneal. Next, itu anatomi gaster. Gaster sebenarnya dibagi menjadi pars-pars. Ada pars cordea di sini. Ada pars pylori. Ada corpus. Dan fundus. Nah, ya, selanjutnya di sini aja. Ini tadi fundus. Punuknya di atas di sini. Corpus. Scuderia. Dan pylori. Ada juga insisuranya. Nah, gaster itu punya kurvatura. Curve ini. Nah, kalau ini namanya kurvatura mayor. Kurvatura mayor itu bakal diletakin sama majus. Momentum majus. Sedangkan di dalamnya, di bagian dalam ada juga kurvatura minor. Yang bakal dilekatin sama plus momentum. Maksudnya momentum minus. Nah, momentum minus ini ada dua sebenarnya. Ada dibagi dua bagian itu. Ada hepatoduodenal sama hepatogastrik. Karena kita bahas gaster, kita bahasnya yang hepatogastrik yaitu yang menghubungkan hati sama lambung sama gaster. Tapi kalau hepatoduodenal ya berarti hati sama ini usus. Nah, di gaster sendiri juga ada namanya kayak lapisan lipatan-lipatan gini. Ini dinamakan gastric folds atau ruge di dalamnya. Right. Juga ada sphincter. Tapi juga sphincter, pyloric sphincter ini dan ini sama ya esophageal sphincter. Sebenarnya yang lower esophageal sphincter. Eh, ya, lower esophageal sphincter. Nih, LS. LS ini fungsinya apa? Jadi LS itu berfungsi sebagai katup, kayak katup gitu, yang mencegah isi lambung naik ke esofagus. Supaya nggak terjadi GERD itu. Kalau pilarik, dia itu katup yang mengontrol jumlah timus atau makanan yang masuk ke dalam usus. Jadi kalau kita mencerna makanan itu nggak semuanya langsung bisa masuk. Harus dikontrol jumlahnya supaya bisa bekerja gitu. Nah, yang mengontrol jumlah masuknya itu adalah interpelari. Next ada arteri pada gastar. Arteri pada gastar itu cabang dari vesicus coeliacus atau celiac. Arterinya yang cabang-cabangnya ini yang gede ada tiga. Hmm, ya, pertama ada left gastric artery atau arteri gastrik sinistra. Yang kedua ada common hepatic artery atau arteri hepatika communis. Dan juga ada ini splenic artery atau arteri lenalis. Nah, kalau ditarik lagi bisa bersambung lagi jadi ini arteri gastrik brevis. Terus ini right gastric artery atau arteri gastrik sinistra. Ada gastroduodenal artery, ada supraduodenal artery, ada arteri cysticus. Ya, oh ini sih gastro omental dextra sama gastro omental cystica. Cystica, sinistra. Ya, next.
gimana nih? Kita ke vena pada gaster. Sebenarnya kurang lebih hampir sama, tapi nama-namanya hampir sama. Ini ada vena gastrika sinistra, sinistra. Ini mereka kok ini sih yang di maaf masalah ini mereka kan bermuara ke vena porta, ke porta vein, vena porta hepatik. Ya, kemudian ada gastrika gravis dan juga gastrika alimentaris sinistra. Yep, sama gastric vein. Nih, mereka itu akan bermuara ke vena dialis. Dan juga, eh, bener deh, ada gastroamenta dextra. Bedanya sinistra sama dextra. Kalau sinistra dialis, kalau dextra itu ke konsentrika superior. Yang ini, itu. Bedanya itu sih. Dan juga ada inervasi. Ya, inervasinya dibagi menjadi dua, yaitu parasimpatis dan simpatis. Kalau yang parasimpatis, itu pakai gas terpakai. Gas diinvasi oleh nervus vagus, sedangkan bagian simpatis yang utamanya gas diinvasi oleh nervus vagus vagus. Selanjutnya ada appendix dan juga pengukurannya. Sebenarnya ada dua, jadi dia diukur dari garis Monroe-Pickford itu dari sias bagian dekstra ke umbilicus. Garisnya ini bakal dibagi menjadi tiga. Nah, pada sepertiganya, sepertiga lateralnya, ada yang namanya titik bengek ini pada garis umbilical. Ya, itulah letak appendix menurut garis menurut Pixar. Ada juga garis lance, yaitu dari sias dextra ke sias sinistra. Ditarik, terus pangkal appendixnya bakal ini ya 1/6 gitu aja, 1/6. 1/6 lateral dextranya itu eh, ya terus ya appendix terletak pada 1/6 lateral dextra. Kemudian ada letak appendix. Nah, letak yang paling umum itu ada appendix retrosekal. Cuman sebenarnya ada banyak, ada 5, yaitu appendix, appendix, epiphysis, sama subseparalis. Oke, baik. Kurang lebihnya mohon, begitu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.